Jam pira ya? Duh, jam 12. Jam 12. Sila. Gus Batembara. Wah, Masya Allah, monggo. Wah, ini. Alhamdulillah, ikhwani min Temboro, Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Nerusaken niki permasalahan tadi. Terus Rasulullah SAW menganjurkan kita niki sing tasih kulinone wong-wong Solo rasa koncol Solo. Nek ngombe mangan tangan kiwa. Ki carane sapa kira-kira? Rasul mengatakan kalau makan dan minum pakailah tangan kanan. Ki biasa no. Nek ngajar putra putri jenengan, nek enek putra putri sing unjuk nganggo tangan kiri. Jangan pakai tangan kiri itu jelek, itu keliru. Kanjeng Nabi nek ngunjuk tangannya kanan. Jadi supaya kenal Rasulullah, jangan dikatakan jelek dan baik. Rasul minum makan dengan tangan yang kanan. Jangan sampai kita makan dan minum dengan tangan kiri. Hati-hati sing kulino. Enten nih, malah kadang neng dhuwur panggung mombene agak nyontoni murid-muridnya ora pas. Tangan kanan, tangan kanan itu disunahkan Rasulullah SAW. Dan dikatakan pula oleh Rasulullah SAW, Rasul itu kalau makan mulut itu orang kakean makanan sing ning kene. Jadi wong awake dhewe ya, awake dhewe iki kadang kepengin niru wong Mekah kono wong anu nganggo cawukan. Kan kita nek makan sama mereka pakai ini. Puk, ping penta ping telu. Nganti ora iso ngunyah. Itu tidak dianjurkan. Mahu minal adab, bukan dari cara-cara adab yang bagus. Mangan sing elak kanjeng Nabi Allah. Jadi orang-orang tidak diajarkan. Yang terakhir, jangan suka meniup itu air atau yang kita makanan yang kita makan panas disebul-sebul ora entuk. Ya, di sini orang entuknya bukan haram loh ya. Ini di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan yang enak. Ayo kita sholawatan, yo lakoni sunnah kanjeng Nabi. Di samping kita menjalankan kewajiban yang sudah kita wajibkan, sunnahnya kita jalankan. Ya, Rasulullah itu satu hari satu malam istighfar minimal 70 sampai 100. Kita dianjurkan Rasulullah yo istighfar bendina ping 100. Dan awake dhewe kanjeng Nabi 100 lah, awake dhewe paling ora 1000. Soalnya dosane awake dhewe ngungguli dosane wong-wong sing dosa. Melek motos dosa, arep turu dosa. Turu pun mimpine ya mimpi dosa. Ki keblajete wong saiki. Makanya nek mau tidur kata Rasulullah aja nyedaki wong-wong sing critane elek-elek. Dadi nek arep turu ki cedak ana wong sing ngaji, cedak ana wong ini perlu suami istri gentenan turune. Sing wedok kon turu ki turu aku tak ngaji ning sampingmu. Kowe kono ngorok gugaon genten. Aku tak turu genten akhir orangnya sing turu nganti subuh. Gara-gara ngaji. Maksudnya di sini kalau mau tidur pun jangan sampai kita mendengar ucapan atau mendengar cacian-cacian yang tidak baik. Mau tidur kita harus mendengar sesuatu yang indah supaya tidur pun mimpi yang indah. Mimpi indah ya apa? Apa mimpi suami istri utuh? Kowe iki keliru dron. Pikiranmu reget kabeh. Mimpi yang indah itu mimpi berjumpa Rasulullah. Mimpi yang indah itu mimpi berjumpa dengan para aulia. Mimpi yang indah adalah mimpi di situ diberi pengertian ada orang-orang yang mendapatkan ilmu melalui mimpi ada. Itu diantaranya sunnah-sunnah Rasul. Alhamdulillah, insyaallah kita ini mudah-mudahan selamat ya, bi barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayo kalau kita mau kepingin urip nikmat, seneng terus, tiruan Kanjeng Nabi. Tidak ada loh. Tidak ada yang berhasil di muka bumi ini sistem yang paling hebat kecuali sistem Rasulullah. Pun betul ente. Jenengan padoso model ulama atau model intelektual di dunia manapun, tidak ada yang bisa menandingi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Dimanapun, walaupun gelarnya itu sak meter, profesor, dokter, opo kalah karo Kanjeng Nabi. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa nandingi Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak ada yang bisa mendidik beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun bisa manusia ya mendidik Rasul atau membantu Rasul, memberikan. Hanya Allah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku, Allah yang mengajar aku. Kenapa? Setelah Rasul Allah. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari Rasulullah, dan beliau adalah manusia ciptaan Allah. Jadi ayo, kalau kepingin sukses, yaitu Rasulullah aja gondelane. Tidak usah gondelan buku macam-macam. Di sini kan sekarang banyak loh. Kunci sukses menuju kehidupan dunia. Mari kita, bagaimana harta kita masukkan ke bank, dan nanti kita anu ke sana diputarkan. Orang sukses, orang stres gitu. Sukses itu bagaimana perdagangan dengan cara Nabi Muhammad. Oh no, itu sukses. Sukses bagaimana kehidupan rumah tangga cara Nabi Muhammad. Bagaimana cara mendidik anak dan istri cara Nabi Muhammad. Bagaimana berdagang cara Nabi Muhammad. Bagaimana kumpul bersama masyarakat cara Nabi Muhammad. Itu nanti akan sukses. Dan tidak ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad dimusuhi kecuali setan yang musuh. Tidak ada. Masa orang senyum dipisui wong, assalamualaikum, misui, lah berarti setan. Orang yang assalamualaikum karena guyung lah mana? Sayyidul dihkuhud tabassumu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin. Kalau kalau tersenyum, kalau tertawa beliau tersenyum sampai kelihatan gigi-giginya yang indah. Rasulullah itu membuat orang semua yang nonton jadi seneng. Nah, kita sebagai umatnya kalau bisa mengikuti Rasulullah, meluna tawon bareng yang melu arep selawatan nyedaki mic. Aku jaluk bagian tak melu selawatan. Siap. Ya, hati-hati. Ikuti Nabi Muhammad. Jangan peduli kepada yang lain. Jangan dianggap orang yang ikut Nabi Muhammad itu orang yang keterbelakang. Seperti santri-santri dikatakan orang-orang itu modok metu saka pondok dadine opo. Jangan dianggap begitu. Orang-orang keluar dari pondok masuk jadi calon-calon penghuni surga. Ngono. Lah ngopo kowe mikir donya ki 20 tahun 70 tahun mati. Nek misalnya jenengan niku dari lahir sampai umur 70 tahun sampai mati digebuki, ya, disiksa, tidak ada artinya, tidak bisa dibandingkan dengan siksaan neraka. 1 detik. Lah jadi awake dhewe iki termasuk nikmat. Dunya ini iso kumpul karo romo-romo kiai. Ora ketang ora entuk suguhan. Tapi alhamdulillah akhiratnya insyaallah untuk surga. Lha nikmat. Alhamdulillah mensyukuri nggih. Insyaallah kita lanjut selawat berhubung sudah jam 12 kurang 2 jam. Lha ya ora suwi-suwi lagi kewengen iki nek kewengen kademen tambah adem. Kono nganggo jaket lah kula mboten jaketan. Nek jaketan rada anget. Kuwi paham soal wong Temboro. Dan mriki wonten hubungan kalih Temboro niki. Alhamdulillah almarhum Ustaz Khusairan masyaallah. Saya punya saudara dan beliau juga alhamdulillah waktu itu saya juga menghadiri pernikahan salah satu dari keluarga beliau. Alhamdulillah kita doakan, dan saya selalu berjumpa saudara-saudara kita Temboro yang ada juga kadang dakwah sampai ke Malaysia. Dan saya selalu kalau numpak pesawat mesti ketemu wong ajeng ten pundi, saya tanya nek cara Jawane sinten Temboro. Masya Allah, itulah dakwah yang berhasil. Dan mudah-mudahan bisa berhasil terus seluruh dunia bisa mengikuti apa yang disampaikan para romo-romo kiai kita dan ulama kita. Begitu pula Darul Ulum dan Pondok Peloso, Pondok Lirboyo, pondok-pondok luar biasa. Masya Allah, seneng
nek lihat para romo-romo kiai adem ning ati. Lah nek ndelok bangsa sing ya sing ngono kuwi. Kowe iki nek nggon kamarmu iki kira-kira fotone kiai apa fotone sepak bola? Ciri-ciri orang ahli sunnah iki delok iki ketok saka kamare wae. Anggere kamare isine Michael Jackson ngono. Terus bangsa isine orang wis ora. Misale wong foto-foto wong sing ora cetha lho. Pemain sepak bola mending itu apa? Kowe wong ploncol ngene ndak gaya. Idolaku Messi. Apa? Poncol kowe iki poncol. Wis adoh karo Messi, ora mungkin ketemu Messi, ora mungkin salaman karo Messi, ora entuk duit saka Messi. Timbang kaya ngono tak pajang fotone kiai iki wae. Alhamdulillah ini idolaku. Ngono. Santri-santri kok masange Messi, Ronaldo, sing aneh-aneh. Sing ora cetha, ora connect kabeh. Ya ora. Nggih, kita lanjut salat. Ya insyaallah lanjut salat insyaallah.